Nomi, Remai, masih semangat? Ya, ini hari besar, hari yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebuah kemenangan, bukti kebangkitannya yang telah menjadi anugerah keselamatan bagi kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, seandainya Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Dan tentu kita ada dalam hukuman maut. Jemaat GKI Yahim yang saya kasih dalam Tuhan, di hari Paskah pertama ini, bagian teks bacaan kita diberikan tema oleh Sinodes secara sentral, yaitu dusta dan kebenaran, kesaksian saksi mata. Sekali lagi tema kita bicara soal dusta dan kebenaran, kesaksian saksi mata. Jemaat Tuhan, kalau kita kembali melihat 2 hari yang lalu dalam kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, jelas kita mengetahui bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yesus. Mulai dari dia ditangkap, dia diadili di depan mahkamah agama, di depan Pilatus, di depan Herodes, dan kembali kepada Pilatus. Dia disiksa, disesat, lalu kemudian dijatuhi hukuman mati. Yesus mati disalib. Dan kematian Yesus pada saat itu bukanlah hari terakhir bagi Yesus dalam dunia ini. Sebab sesuai dengan janjinya, apa yang telah dinubuatkan, pada hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan itulah yang saat ini kita rayakan sebagai bukti kemenangan atas maut, atas kehidupan, hukuman, api neraka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebangkitan Yesus bagi dunia ini sesuatu yang besar, peristiwa yang besar dan peristiwa yang mengherankan. Kenapa? Kenapa dibilang besar? Karena sejak dulu sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang mati lalu bangkit seperti Yesus. Itulah peristiwa besar. Lalu dikatakan peristiwa yang mengherankan karena peristiwa kebangkitan Yesus tidak mampu dipahami dan diukur oleh akal manusia, tetapi pada dasarnya kebenaran itu terjadi. Jemaat Tuhan, dalam bagian teks kita di hari ini memperlihatkan kepada kita tentang peristiwa kebangkitan. Lalu di sana ada saksi mata. Dan itu diceritakan oleh 2 kelompok. Jelas sekali. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama kelompok-kelompok seperti apa yang menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka sampaikan. Ini yang akan kita renungkan bersama. Mari kita lihat kembali pembacaan kita. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, di sana ada kelompok pertama yaitu perempuan-perempuan. Siapa mereka? Dikatakan di dalam ayat 1 bahwa mereka adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan kalau kita baca bagian teks Injil Lukas, dikatakan beberapa perempuan termasuk Salome. Nah, kelompok-kelompok ini ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka menunjukkan sebuah reaksi yang berbeda dengan kelompok yang kedua.
Coba kita perhatikan di dalam ayat 8. Apa yang dikatakan di sana? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Jadi reaksi kelompok perempuan ini dalam sebuah kesaksian tentang kebangkitan Yesus ada rasa takut. Kata rasa takut di sini bicara soal mereka hormat dan tunduk. Segan dalam peristiwa kebangkitan itu, lalu ada sebuah sukacita yang besar. Sehingga sukacita ini mengubah hati mereka untuk menjadi saksi, menyampaikan sebuah kebenaran yang benar. Lalu apa dasar yang membuat mereka menjadi sebuah saksi kebenaran itu? Kalau kita perhatikan di dalam bagian teks ini, yang pertama adalah berita yang disampaikan oleh malaikat. Ini sebuah kesaksian yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Sebab yang memberitakan adalah utusan Allah. Di dalam teks kita pada ayatnya yang ke 5 dikatakan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi dasar kelompok ini menyampaikan sebuah kesaksian yang benar karena mereka mengalami dan mendengar kesaksian itu dari utusan Allah, malaikat yang tidak bisa diragukan kebenaran itu. Seandainya yang menyampaikan berita itu adalah manusia, tentu masih bisa diragukan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana cerita-cerita tentang penampakan Yesus. Ketika teman-temannya bicarakan ke teman yang lain seperti Thomas ragu. Saya tidak percaya sebelum saya melihat bekas lubang yang ada di tangan dan di kaki. Lalu ada jadi ini ya yang bisa terjadi ketika sebuah berita yang disampaikan dan didengar itu dari manusia. Tetapi kelompok perempuan ini tidak meragukan. Sebab yang menyampaikan ini adalah utusan Allah, malaikat. Lalu apalagi yang menjadi dasar kesaksian menjadi benar yang mereka sampaikan? Tidak hanya melalui malaikat, tetapi mereka berjumpa langsung dengan Yesus. Mari kita lihat pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama. 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Coba kita perhatikan reaksi ini. Bahwa berita kesaksian mereka yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Karena selain mereka mendengar langsung dari utusan, tapi mereka mengalami sebuah hubungan pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga sekali lagi kesaksian mereka tidak dapat diragukan. Karena mata mereka melihat, bukan hanya mendengar. Dan akhirnya, apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Berbeda dengan kelompok yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Yaitu kelompok prajurit-prajurit atau kelompok serdadu-serdadu. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga kubur Yesus dengan sebuah semangat bahwa tidak mungkin Yesus bisa bangkit dan tidak mungkin mayat Yesus bisa diambil dan dicuri oleh para muridnya. Tetapi ketika peristiwa kebangkitan Yesus, mereka menunjukkan sebuah reaksi yang berbeda dengan perempuan-perempuan. Mari kita lihat dan kita baca bersama. Di ayatnya yang ke-4.
Kita baca bersama. 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, reaksi yang berbeda. Kalau perempuan-perempuan tadi mereka takut artinya tunduk, menyembah, hormat kepada Allah, lalu ada sukacita. Tapi prajurit-prajurit ini ada dalam sebuah ketakutan. Ya, ketakutan. Dan itu digambarkan seperti orang yang mati. Ya. Ini kelompok yang kedua. Lalu apa yang mereka lakukan sebagai saksi mata pada saat itu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berita apa? Berita kebohongan, berita dusta bahwa Yesus mayatnya telah dicuri oleh para murid-muridnya. Bayangkan, ini sebuah kesaksian yang palsu. Lalu apa yang menjadi dasar mereka menyampaikan kesaksian palsu ini? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, 15. Lalu kita lihat lagi pada ayatnya yang ke-12. Ternyata akarnya adalah cinta uang. Para tua-tua, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam, mereka berunding. Lalu menyogok prajurit-prajurit ini. Menyuap prajurit-prajurit ini dengan sejumlah uang yang besar. Lalu mengatakan, sampaikanlah berita bahwa murid-murid Tuhan telah mencuri mayat Yesus. Tidak hanya itu, bukan hanya soal cinta uang, tapi mereka diberikan jaminan untuk aman dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka tidak dijatuhi hukuman oleh pemimpin mereka. Nah, jemaat Tuhan, bagian ini menjadi bagian pelajaran penting dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah bukti kemenangan yang membuat pengharapan iman kita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi kepada dunia. Itu sebabnya dalam peristiwa Jumat Agung, lalu beberapa minggu kemarin, salib diberitakan, disampaikan, tetapi harus dengan sebuah kebenaran, bukan sebuah kepalsuan. Ya, ini yang Tuhan mau. Lalu supaya itu menjadi sebuah kebenaran yang kita sampaikan, maka perhatikan kita harus sama seperti reaksi perempuan-perempuan ini. Yaitu mereka mendengar langsung berita itu dari yang dipercaya, yang tidak bisa diragukan. Lalu berita apa yang tidak bisa diragukan? Yaitu Alkitab. Ini yang harus kita dengar. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Baca Alkitab. Ketika ada ibadah-ibadah yang berlangsung, baik ibadah keluarga, ibadah unsur, ibadah KSP atau apapun itu, hadir di sana, dengar kebenaran itu. Sebab kebenaran inilah yang menjadi dasar untuk meneguhkan iman kita, bahwa kita yakini Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Lalu apa lagi supaya kesaksian kita benar? Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Miliki sebuah pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Sama seperti perempuan-perempuan ini. Jangan seperti serdadu-serdadu yang karena cinta uang akhirnya dia meninggalkan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Banyak orang-orang Kristen tergiur dengan tawaran dunia lalu meninggalkan imannya dan memberikan sebuah kesaksian palsu. Tidak usah jauh-jauh di medsos,
Ada orang mualaf menceritakan waktu dia Kristen, dia seorang yang pendeta. Tidak bedanya dengan serdadu-serdadu karena cinta uang. Makanya jemaat Tuhan perhatikan baik-baik. Uang tidak salah. Itu berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi persoalannya di sini adalah cinta terhadap uang. Disitulah akar kejahatan. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pasal 6 jelas sekali dikatakan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, dalam kita merayakan Paskah, pesan Tuhan bagi kita, teruslah menjadi saksi Kristus yang hidup. Teruslah pikul salib yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Beritakan salib itu, bahwa salib itu lambang karya Allah di dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Sehingga dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, dengan membangun relasi dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, berita Paskah yang dapat kita dengar bersama, yang meneguhkan kita untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bersaksi